Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Seperti namanya, hormon pertumbuhan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses pertumbuhan. Hormon ini berpengaruh untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara normal sesuai dengan usianya. Namun, fungsi hormon pertumbuhan tidak hanya itu saja. Lalu, seperti apakah hormon pertumbuhan? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Hormon pertumbuhan dihasilkan secara alami oleh kelenjar pituitari atau hipofisis di otak. Hormon ini lebih banyak diproduksi pada malam hari dibandingkan siang hari. Menurut penelitian, kadar hormon pertumbuhan dalam tubuh akan meningkat pada masa anak-anak dan mencapai puncaknya saat memasuki masa pubertas. Setelah itu, kadar hormon ini akan stabil di usia dewasa. Kemudian akan menurun ketika memasuki usia parubaya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, hormon pertumbuhan memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak, termasuk dalam proses growth spurt. Namun, tidak hanya itu, hormon ini juga memiliki banyak fungsi, antara lain seperti mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak di dalam tubuh, memelihara fungsi jantung dan otak, menjaga kesehatan otot dan tulang, serta keseimbangan cairan tubuh, menjaga kelenturan pembuluh darah agar aliran darah lancar, dan memperkuat daya tahan tubuh. Selain diproduksi secara alami oleh tubuh, hormon pertumbuhan juga dapat dibuat secara sintetis. Biasanya hormon pertumbuhan sintetis ini diberikan oleh dokter untuk anak atau orang dewasa yang menderita penyakit atau kondisi tertentu. Pada anak-anak, hormon pertumbuhan sintetis digunakan untuk menangani masalah pertumbuhan tinggi badan akibat kekurangan hormon pertumbuhan, kelainan genetik, penyakit ginjal kronis, terlahir dengan ukuran tubuh yang kecil atau prematur. Sementara pada orang dewasa, hormon pertumbuhan sintetis dapat digunakan untuk mengobati kekurangan hormon pertumbuhan yang disebabkan tumor hipofisis, sindrom usus pendek, pengecilan otot yang disebabkan oleh kondisi tertentu. Sama seperti jenis hormon lainnya, hormon pertumbuhan juga bisa diproduksi secara berlebihan atau justru kurang. Kadar hormon pertumbuhan yang tidak normal ini dapat menyebabkan berbagai gangguan dan kelainan bentuk tubuh. Berikut adalah penjelasannya. Kadar hormon pertumbuhan yang terlalu tinggi pada anak-anak dapat menyebabkan gigantisme, yaitu kondisi di mana ukuran tulang dan tubuh anak terlalu besar untuk usianya. Sementara pada orang dewasa, tingginya kadar hormon pertumbuhan dapat menyebabkan akromegali. Kondisi ini ditandai dengan ukuran tangan, kaki, dan wajah yang lebih besar dari ukuran normal. Kelebihan hormon pertumbuhan ini kebanyakan disebabkan oleh tumor di kelenjar pituitari. Namun, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh organ tubuh lain seperti pankreas, paru-paru, atau tumor otak. Kekurangan hormon pertumbuhan lebih sering dialami oleh anak-anak. Kondisi ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses pertumbuhan, misalnya tertundanya masa pubertas, terhambatnya perkembangan organ seksual, atau tinggi badan di bawah rata-rata teman sebayanya. Ada beberapa penyebab anak mengalami kekurangan hormon pertumbuhan, diantaranya kelainan kongenital atau bawaan lahir, kanker otak atau kanker yang menghambat kerja kelenjar hipofisis, cedera kepala berat yang merusak kerja kelenjar hipofisis, dan efek samping terapi radiasi pada kepala. Terkadang penyebab kekurangan hormon pertumbuhan tidak diketahui dengan jelas. Agar kadar hormon pertumbuhan dalam tubuh tetap terjaga dengan baik, ada beberapa cara alami yang bisa teman-teman lakukan, yaitu kurangi asupan karbohidrat yang bersumber dari nasi putih dan kue. Pilihlah asupan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti kacang-kacangan, buah, dan sayur. Batasi asupan makanan atau minuman tinggi gula. Berolahraga secara rutin, hindari konsumsi makanan setidaknya 2-3 jam sebelum tidur malam, dan cukupi waktu istirahat setidaknya 7 hingga 9 jam setiap malam. Kadar hormon pertumbuhan yang seimbang memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan normal. Selain itu, hormon pertumbuhan juga akan membantu proses metabolisme, perbaikan sel-sel tubuh, serta fungsi organ-organ tubuh berjalan dengan baik.
Oke, seperti itu saja pembahasan peran penting hormon pertumbuhan. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf, belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.